selamat pagi buat kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman renungan yang akan saya bawakan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sepanjang malam tidur kami, Engkau masih melindungi kami, dan Engkau masih berikan napas kehidupan pada pagi yang indah ini, sehingga kami masih dapat berkumpul dan dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan membawakan sedikit dari firman-Mu. Kiranya berkatilah hamba-Mu agar hamba-Mu bisa berkata sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, banyak dosa yang telah kami perbuat, yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya ampunilah segala dosa-dosa kami, agar tidak terhalang kasih karunia-Mu kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan yang akan saya bawakan pada pagi yang indah ini yaitu Periksa Hatimu Sendiri. Saya mengambil cerita tentang seorang pencuri kue. Jadi, pada suatu malam ada seorang wanita yang ingin berangkat menggunakan pesawat terbang. Jadi wanita tersebut berangkat terlebih dahulu ke bandara sebelum 3 jam keberangkatan dia naik pesawat. Setelah wanita tersebut sampai ke bandara, dia membeli sebuah buku dan kue di toko yang ada di bandara. Kemudian setelah dia membeli, dia duduk di sebelah seorang lelaki sambil dia membaca dan dia memakan kue. Namun dalam keasikan wanita tersebut membaca, dia melihat lelaki tersebut mengambil kuenya satu persatu. Wanita tersebut mencoba mengabaikan agar tidak terjadi keributan antara dia dan lelaki tersebut. Ia terus membaca, mengunyah dan melihat jam. Sementara si laki-laki itu terus mulai menghabiskan kue yang ada di antara mereka. Dalam pikiran si wanita tersebut, andaikan saja aku bukan orang baik, sudah kupukul dia. Kemudian si wanita tersebut tidak tahu bahwa kue yang dia makan itu adalah milik lelaki tersebut. Dia tahu setelah si wanita tersebut masuk ke dalam pesawat. Setelah dia masuk ke dalam pesawat, dia mencoba kembali mengambil buku yang ada dalam tasnya. Waktu dia mengambil buku dalam tasnya, dia sangat terkejut karena dia menemukan kue yang dia beli masih tersimpan dalam tasnya. Berarti kue yang dimakan lelaki tersebut adalah milik lelaki tersebut, dan sebenarnya yang pencuri adalah wanita tersebut. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kita tidak boleh langsung berpikir negatif kepada seseorang sebelum kita memeriksanya terlebih dahulu bahwa orang tersebut baik atau tidak. Jadi ayat inti yang akan saya bawakan pada pagi yang indah ini saya kutip dari 2 Korintus 13 ayat yang kelima yang bunyinya demikian. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Mungkin saja pernah di antara kita ketika kita menegur orang atau menyatakan kesalahan saudara kita, tetapi dibalas dengan jawaban yang sangat keras. Dan itu tertulis dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Matius 7 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Matius 7 ayat yang ketiga. Bunyi demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Jadi, tahukah Anda bahwa hal ini bisa jadi benar? Karena terkadang kita menegur orang lain dengan dosa yang kita lihat, tetapi dalam waktu yang sama kita tidak menyadari sama sekali dosa-dosa kita. Dalam kehidupan ini, tidak ada yang lebih curang daripada hal penipuan dosa. Karena hal itu adalah seperti dewa dunia yang memperdaya, membutakan, dan yang membawa kebinasaan kepada kita. Setan tidak masuk dengan pencobaan-pencobaan yang sudah disusunnya sekaligus, tetapi ia menyamari pencobaan-pencobaan ini dengan hal-hal yang mirip dengan kebaikan. Nyonya White menuliskan dalam buku Maranatha, ada kebutuhan untuk menguji diri sendiri dengan ketat dan dengan erat menyelidikinya di dalam terang firman Allah. Adakah aku baik atau busuk dalam hati? Sudahkah aku
dibaharui dalam Kristus, atau adakah aku masih jahat dalam hati dengan keadaan secara luar, misalkan dalam hal berpakaian? Kekanglah dirimu sendiri sampai kepada pengadilan Allah. Dan lihat dengan terang Allah, jikalau ada dosa yang tersembunyi, ada kejahatan, ada berhala yang belum kau korbankan, berdoalah kesungguh-sungguhan yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya, supaya engkau tidak terperdaya oleh penipuan setan, supaya engkau tidak akan menyerah kepada roh tidak peduli dan acuh tak acuh. Salah satu dosa yang menjadi salah satu tanda pada akhir zaman ialah bahwa orang-orang yang mengaku Kristen lebih mengasihi kepelisiran daripada mengasihi Allah. Di dalam buku yang sama juga, di buku Nyonya White menyebutkan, bersungguh-sungguh mengatur jiwamu sendiri dan selidikilah dengan teliti. Lebih lanjut lagi dikatakan, setelah suatu ujian yang jujur diadakan, betapa sedikit yang dapat memandang ke surga dan berkata, saya bukan lebih mengasihi kepelisiran daripada mengasihi Allah. Dan betapa sedikit yang berkata, saya telah mati dalam soal-soal dunia. Roh mementingkan diri dan penyesuaian terhadap praktek-praktek dunia terdapat pada zaman kita saat ini. Sama seperti pada zaman Nuh, banyak orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah mengejar hal-hal duniawi. Dan lebih sering lupa bahwa ia adalah satu umat yang harus berbeda coraknya, yang dalam hidupnya harus menunjukkan kepujian dan terangnya yang ajaib. Ujilah hatimu dan jangan menyembunyikan sesuatu dari pengujianmu. Jika engkau tahu ada dosa yang masih engkau sayangi, tuduhlah dirimu sendiri, hakimilah dirimu sendiri, kemudian mintalah darah Kristus untuk menyucikan dan menghilangkan cacat celah dari tabiat Kristenmu. Sangat tidak diinginkan untuk kita memuji diri kita sendiri dan merasa tidak ada salah atau cacat dalam tabiat Kristen kita. Karena hal itu akan membuat orang lain tidak terlihat memiliki kebenaran dalam dirinya. Dan kebenaran Kristen pun tidak bisa tinggal dalam kehidupan kita. Sangat perlu untuk kita sadari bahwa dunia ini adalah sekolah pendidikan kehidupan. Dan kehidupan sekarang adalah persiapan untuk kehidupan yang akan datang. Betapa suatu hal yang sangat penting untuk menyadari keadaan pribadi kita saat ini. Ada banyak hal kelemahan dan jauh dari sempurna dalam kehidupan kita, Kristen kita saat ini juga. Kemudian saya mempunyai juga cerita tentang seorang pendeta yang menyamar menjadi gelandangan. Jadi pada suatu hari, pada hari Sabat, ada seorang gelandangan yang memakai baju robek-robek. Dia menggunakan pakaian yang seperti gelandangan. Dia berdiri di depan gereja. Kemudian satu persatu jemaat gereja masuk ke dalam gereja. Namun tidak ada satu orang pun yang mengajak dia untuk beribadah. Jangankan beribadah, bahkan mereka mencaci dan mencela gelandangan tersebut dengan mengatakan bahwa dia tidak pantas untuk ada di gereja tersebut. Bahkan mereka menuduh kalau gelandangan tersebut adalah seorang pencuri. Namun apa yang terjadi? Setelah beberapa menit kemudian, setelah para jemaat masuk ke dalam, masuklah gelandangan tersebut ke atas mimbar. Para jemaat pun bingung. Dan pendeta tersebut pun berkata, jemaat, saya kira tidak perlu lagi bagi saya untuk mengatakan apa yang saya akan khotbahkan hari ini. Jika kamu terus menghakimi dan menilai orang, kamu tidak akan punya waktu untuk mengasihi mereka. Jadi di sini pendeta itu mengaku bahwa dia adalah seorang pendeta, dan pada orang jemaat tersebut juga merasakan bahwa mereka sangat bersalah karena menuduh gelandangan tersebut adalah tidak baik untuk memuji Tuhan. Allah dengan kemurahannya masih memberikan pintu kasihan kepada kita, sekalipun berjalannya waktu harus terjatuh karena ujian dan pencobaan. Walaupun demikian, Allah masih berkenan ditemui. Aplikasi yang kita hidupkan dalam hidup kita adalah lebih banyaklah memperbaiki kesalahan dalam diri kita daripada membicarakan dosa orang lain. Marilah kita sadari jika dosa yang masih kita cintai dalam kehidupan rohani kita, dan buatlah komitmen untuk berubah, maka Kristus akan menolong kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya berkatilah kami agar kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami.
Di dalam nama anak Yesus Kristus, amin.